Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa channel Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya yang telah memberikan ketetapan hati kita untuk istiqomah dalam agama yang benar ini, yaitu ad-dinul Islam, untuk istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini kita tetap menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian pagi hari ini Ngabalis ngaji bersama Al-Qais pada kesempatan ini mengambil tema kesabaran Ummu Sulaim. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan 156. Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa-jiwahan dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kesabaran ini ada sebuah kisah yang luar biasa dari sahabiah, yaitu dari Ummu Sulaim. Dari Anas meriwayatkan bahwa seorang anak Abu Talha dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang di keluarganya, jangan beritahukan kepada Abu Talha tentang kematiannya hingga aku sendiri yang menceritakan kepadanya. Saat Abu Talha datang, Ummu Sulaim menyambut dan memberinya makan malam. Abu Talha pun makan dan minum dengan tenang. Sementara Ummu Sulaim juga berdandan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendorong Abu Talha untuk menggauli sang istri. Setelahnya Ummu Sulaim berkata kepadanya, wahai Abu Talha, jika ada yang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu yang meminjamkan itu ingin mengambil kembali pinjamannya, apakah keluarga itu berhak menolaknya? Abu Talha pun menjawab, tidak. Ummu Sulaim berkata lagi, seperti itulah keadaannya dengan anakmu yang telah diambil kembali sang pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Begitulah cara Ummu Sulaim memberitahukan atas kematian putranya. Kemudian setelah mendengar hal itu, Abu Talqah pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan tentang apa yang telah terjadi. Beliau pun bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kalian pada malam kalian. Ummu Sulaim lalu hamil lagi. Biasanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian, Abu Talqah dan Ummu Sulaim selalu menyertai beliau. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dari perjalanan, beliau melewati jalan tertentu. Rombongan beliau pun mendekat ke Madinah. Pada saat itu Ummu Sulaim merasa akan melahirkan. Oleh karena itu Abu Talqah harus menemani Ummu Sulaim, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Abu Talqah berdoa, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa saya sangat senang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dan kembali ke Madinah bersama beliau. Namun saat ini saya tertahan dengan kondisi istri saya yang mau melahirkan, sehingga saya tidak bisa menyertai beliau masuk ke Madinah. Kemudian Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Talqah membawa dan menggendong bayinya untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertanya, apakah Ummu Sulaim sudah melahirkan? Abu Talqah menjawab, sudah wahai Rasulullah. Beliau pun meletakkan bayi Ummu Sulaim di pangkuannya. Setelah itu beliau meminta agar dihadirkan kurma ajwa Madinah. Beliau mengulum kurma tersebut hingga halus, lalu diberikannya ke mulut bayi. Si bayi pun mengemutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, lihatlah kaum Ansar menyukai kurma. Setelah itu beliau menyapu wajah bayi Abu Talqah dan Ummu Sulaim dan menamakannya Abdullah. Dalam Ibnu Al-Jauzi 500 kisah orang saleh penuh hikmah. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah yang luar biasa dari kisah Ummu Sulaim. Kehilangan anak memang menyakitkan dan berat. Namun Ummu Sulaim mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan atas qada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuah manis. Ia sabar ketika putranya meninggal, lalu digantikan Allah dengan putra yang lain. Demikianlah selayaknya sikap seorang mukmin. Sabar merupakan salah satu wujud keimanan seorang muslim dan menjadi salah satu cara untuk memperoleh kehidupan yang tenang. Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan tentang indahnya kesabaran. Kami berhasil memperoleh penghidupan terbaik kami dengan jalan kesabaran. Ketika seseorang memiliki sifat sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan balasan yang setimpal. Seperti halnya bersabar dalam ketaatan, tak kala kebanyakan manusia bermaksiat. Bersabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika tidak semua orang mampu memikul tanggung jawab dan kewajiban dakwah membina umat. Oleh karena itu, bersabarlah wahai para pengemban dakwah. Bersabarlah wahai para muslimin dan muslimat dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap ujian dan cobaan yang menimpamu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga melakukan hal ini dalam aktivitasnya sehari-hari dan dalam dakwahnya menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menaungi kita dengan kesabaran yang luas, memberikan keteguhan iman kita untuk istiqomah di jalannya, menyampaikan kebenaran Islam hingga Islam ditegakkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam ketaatan kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan hikmah yang luar biasa, menjadikan uswah kita untuk senantiasa bersabar terhadap qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesabaran itu akan membawa dan membimbing kita kepada jalan orang-orang yang solih, jalan para nabi dan syuhada dan solihin, jalannya orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah dan telah dijanjikan Allah surganya kelak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.